Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah dua isu yang cukup menarik dan memberikan simbol tertentu dan juga pesan ke masyarakat. Pertama adalah bagian di mana JPU, Jaksa Penuntut Umum, dalam persidangan obstruction of justice hari ini ditanya sama hakim, itu kok ada amplop ya di meja? Coba dibuka apa? Ini menarik ini. Kemudian juga ada bagian dari Febri Diansyah, pengacara dari Putri Chandrawati, dan juga Verdi Sambo, timnya sama semua di sini. Dan ini ada bagian dia keceplosan mengenai perselingkuhan. Ini pada saat ngobrol dengan Hotman Paris ya, karena apa ya? Namanya juga logika. Apalagi mereka juga orang yang termasuk knowledgeable dalam dunia hukum, tetapi namanya juga kayak subconscious, ada alam bawah sadar, ada pesan-pesan yang bisa kita baca di sini. Yang pertama, kita simak dulu adalah bagian dari Febri Diansyah pada saat diwawancara oleh Hotman Paris. Aku mengakui Bang Hotman ini tidak hanya kaya raya, tetapi dia adalah orang yang deserve mendapatkan kekayaannya juga, sudah pengalamannya bagus, terus juga komunikasinya juga handal, terlepas pro dan kontranya di bagian ini dia sangat pintar ya memancing lawan bicaranya, terutama pada saat pengacaranya PC ini ditanya, sebenarnya kan tidak mungkin jaksa penuntut umum berani menyampaikan motifnya ke persidangan, disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia bahwa motifnya adalah perselingkuhan kalau tidak ada alat bukti yang kuat dan kalau belum ada persetujuan dari sebuah lembaga kejaksaan. Artinya ada proses panjang yang telah dilalui sebelum pada putusan membacakan tentang motif tersebut. Nah, menurut Hotman Paris di sini, sebenarnya sebagai kuasa hukum kan Anda sudah membaca tuh kopiannya, seperti kayak laporan BAP-nya seperti itu. Ada nggak sih bagian tersebut? Pasti kuasa hukumnya akan menolak, tetapi subconscious, ada bagian yang tidak tersadar. Kita coba simak cuplikan dari Febri Diansyah berikut ini. Oleh jaksa, ada 4 jenis alat bukti yang mendukung adanya kebenaran fakta dugaan perselingkuhan yang dugaan kekerasan seksual yang Oke, Febri Diansyah mengatakan ada 4 alat bukti dugaan fakta yang mengarah ke perselingkuhan tersebut. Kemudian diralat, perkosaan tersebut atau pelecehan tersebut. Oke, I know, some people might think ini adalah, itu kan cuma tersilap lidah aja, Anjas. Ya, betul. Tetapi di bagian sisi lain ini adalah kayak subconscious gitu kan. Dia mengkritik dari JPU, katanya alat buktinya cuma satu loh dari JPU itu mengatakan tentang perselingkuhan tersebut. Yakni adalah berdasarkan dari tes alat kebohongan atau poligraf yang ada pertanyaan, menurut dia pertanyaan itu adalah pertanyaan titipan tentang perselingkuhan tersebut, pesanan. Menurut aku, itu bukan pesanan ya. Dari awal kasus ini muncul pun, logika masyarakat mayoritas boleh dibilang berpikirnya adalah ke arah situ. Kalau yang berpikir mengenai hal tersebut, perselingkuhan, hanya 10%, 20%, oke lah. Itu bisa kita pahami. Tetapi kalau yang berpikir ke arah situ lebih dari 50%, ini artinya ada sesuatu hal yang make sense, common sense yang terjadi di masyarakat. Nah, Febri Diansyah ini kalau aku nilai di sini teman-teman, karena dia kan berusaha kekeh gitu kan, ibarat kata pokoknya jangan sampai tergoyang gitu. Kokoh aja di fokusnya adalah mengenai pelecehan tersebut yang diklaimnya dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tetapi namanya manusia biasa gitu, semakin banyak berbicara, semakin banyak berdiskusi, apalagi lawan bicaranya seorang Hotman Paris yang terkesannya selengean, tapi dia sangat cerdas untuk menggali informasi tersebut. Febri Diansyah pun keceplosan tadi. Ini adalah fakta mengenai perselingkuhan. Well, itu adalah opiniku ya. Apakah menurut kalian itu pure hanya masalah silap lidah saja? Tetapi kalau menurut aku itu sih bagian subconscious. Dia pun kalau seandainya bukan pengacara, aku yakin dia akan mengikuti sebagian besar masyarakat Indonesia yang berpikir ke arah sana. Aku tahu juga banyak masyarakat yang berpikir, enggak aku Anjas, menurut kalian sebagian berpikir ada motif yang lebih besar dibandingkan mengenai urusan tersebut, mengenai perselingkuhan tersebut. Well, ya gimana lagi teman-teman ya. Kalau untuk urusan mengenai perselingkuhan tersebut, ada minimal satu alat bukti. Tapi kalau untuk urusan yang lebih besar lagi, kok aku belum temukan di fakta persidangan. Satu alat bukti aja menurut aku udah hebat banget dalam kasus ini. Dengan konteks di mana alat bukti, barang bukti itu banyak dihilangkan
oleh para oknum-oknum anggota kepolisian yang terkena obstruction of justice. Jadi kalau ada satu alat bukti, ibarat kata itu kayak menemukan jarum di dalam jemari, di dalam jerami satu gitu kan ya, susah banget dicarinya. Jadi kalau cuma ada satu tuh sudah bener-bener harus di rely banget gitu. Nah, menurut Febri Diansyah juga sama. Padahal kalau menurut alat bukti juga, keterangan saksi ya yang sebagai korban, yakni adalah Putri Chandrawati, itu harusnya juga bisa menjadi satu alat bukti. Tetapi kan jelas Putri Chandrawati itu penuh dengan kebohongan, jadi ya nggak bisa dirilai juga. Tetapi ini adalah adalah mengenai keceplosan yang menurut aku juga simbol dari motif sebenarnya. Itu menurut aku teman-teman. Nah, di bagian kedua ini juga pada saat hakim di persidangan obstruction of justice ya, ini kan unik nih. Hakim meminta ke jaksa penuntut umum membuka amplop yang ada di dekat meja. Itu amplop apa itu? Ini aku yakin karena beliau-beliau dari hakim dan juga jaksa memantau media massa dan juga sosial media. Ya makanya no viral no justice itu happening di Indonesia banget. Dikatakan bahwa ya dibuka aja agar netizennya tidak curiga macam-macam. Coba kita simak keterangannya berikut ini karena ini adalah sebuah simbol di mana kekuatan suara masyarakat saat ini sangat diperhitungkan, terutama kalau sudah tersiar ke sosial media. The power of social media is happening in Indonesia. Apakah ada bukti atau enggak? Mohon pada ini, mohon dibuka isinya. Apakah ada bukti atau enggak? Mohon izin majelis. Apa itu? Ini ada. Itu flash disk supaya dibuka, maksudnya beda penafsiran nanti netizen. Gitu. Baik, sudah dilihat di sini. Baik, enggak dibuka aja itu. Ya. Dibuka aja. Beneran gak nih? Baik, majelis. Iya. Dan ternyata baik majelis. Oke. Jadi hari Senin kami akan membaca. Oke, dibuka. Ya. Oke. Oke, akhirnya dibuka dan ternyata isinya adalah beneran flash disk teman-teman. Tetapi walaupun hakim sudah mengatakan, iya saya tahu itu adalah flash disk karena saya sudah melihatnya tadi majelis hakim. Tetapi dibuka aja agar netizen tidak terjadi penafsiran yang berbeda. So dari sini sebenarnya juga menjadi salah satu kode ya, suara masyarakat yang kita suarakan selama ini kan terkesannya dicuekkan saja. Enggak dicuekin. Itu didengar sama bahkan presiden pun aku yakin mendengar juga suara masyarakat. Jadi jangan pernah meng-underestimate atau kalian ngerasa, aduh sudahlah Anjas kita putus asa nih dengan keadilan di Indonesia. Enggak teman-teman. Karena ini adalah sebuah simbol di mana pada saat jaksa menyindir netizen seperti itu sebuah simbol bahwa memang didengarkan sekali. Makanya bagian sekarang ini adalah bagian yang sangat krusial. Karena kan belasan hari lagi kita akan segera mengetahui vonis untuk Ferdy Sambo, kemudian untuk Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, kemudian Ricky Rizal, dan juga Barada Richard Eliezer. Jadi semuanya itu akan segera selesai dalam bulan Februari ini. Dan sepertinya juga kalau kita lihat jadwal kan ulang tahunnya Ferdy Sambo di tanggal 8 Februari ini ya teman-teman ya. Dan sepertinya tidak akan terjadi di situ. Dan bertepatan dengan Valentine. Siapa yang akan mendapatkan putusan di tanggal 14 nanti? Kalau Barada kan di tanggal 15. Kita nggak tahu siapa yang akan mendapatkan kado istimewa di tanggal spesial tersebut. Nah, kemudian juga perolehan alat buktinya kalau menurut Febri Diansyah kembali mengenai topik hal-hal yang berhubungan dengan perselingkuhannya si Putri Chandrawati ya. Katanya cara mendapatkan alat bukti itu tidak sesuai prosedur. Kok menurut aku tidak sesuai prosedur itu di bagian mananya ya? Kalau aku tangkap dalam persidangan, si Febri Diansyah itu menilai bahwa Putri Chandrawati saat menjalani tes kebohongan sedang dalam tekanan, dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Ya, ini juga subjektif. Kita aja punya masalah sedikit sama kerjaan aja, itu sudah termasuk dalam kategori emosi yang tidak stabil. Terus kalau seandainya logikanya gini, terus kapan dong waktu yang tepat untuk melakukan tes poligraf untuk Putri Chandrawati? Apakah nanti nunggu setelah kasusnya selesai sebulan, 2 bulan, atau bahkan 4 bulan? Itu kan nggak masuk akal. Kalau hanya ada masalah psikologinya goncangan dikit ya hal yang wajar banget. Jadi itu bukan termasuk dalam kategori yang perolehan alat buktinya
cacat atau tidak wajar. Jadi itu menurut aku yang konyol sekali. Satu alat bukti, sekali lagi kalau untuk si Putri Chandrawati, bagi aku itu nggak bisa dijadikan alat bukti. Memang khusus ya dalam dugaan kasus pelecehan seperti ini, keterangan dari korban itu bisa menjadi alat bukti. Tetapi kan dengan kebohongannya dia masa masih dipercaya, itu jelas sangat tidak masuk akal sekali. Dan teman-teman juga harus sadar ya bahwa dalam persidangan kasus Brigadir Joshua ini kan sudah selesai untuk kelima terdakwa utamanya. Tetapi untuk para obstruction of justice-nya yang juga terkena pidana, itu juga bagian penting yang harus kita kawal karena tuntutannya kan untuk para oknum anggota Polri tersebut yang terkena pidana ini, hukumannya juga cukup ringan loh, antara 1 sampai 3 tahun saja. Yang ini membuat kita bertanya-tanya, bisa nggak sih seandainya Baradae itu termasuk dalam kategori yang hanya 1 sampai 3 tahun saja? Agak sulit karena memang kategorinya dia adalah orang yang melaksanakannya, walaupun ada perdebatan dia hanyalah sebagai alat, tetapi ada juga yang mengatakan dia adalah bagian dari pelaku utama. Ini semua adalah tergantung dari keyakinan hakim. Motif dan juga fakta-fakta persidangan adalah hal-hal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama hakim pada saat beliau nanti akan yakin kemana, yakin ke A, B, atau C. Sementara itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Juga aku baru buat akun TikTok di Analisa Anjas Asmara. Tolong di follow juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya.